Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang teks debat. Materi pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian debat, yang kedua ciri-ciri debat, yang ketiga jenis-jenis debat, yang keempat unsur-unsur debat, yang kelima tata cara debat, dan yang terakhir itu kebahasaan debat. Pengertian debat. Debat adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Debat suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung atau afirmatif dan ditolak disangka oleh pihak lain yang disebut menyangkal atau negatif. Debat saling adu argumentasi antar pribadi atau kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Di debat yaitu ada ciri-ciri. Yang pertama, terdapat dua sudut pandang, pro dan kontra. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Dan yang terakhir itu adanya pihak penengah, yaitu moderator. Jenis-jenis debat yaitu debat parlementer atau majelis. Debat yang biasanya terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat jenis ini biasanya membahas undang-undang, kebijakan atau hal-hal terkait ketatanegaraan. Yang kedua, debat pemeriksaan, yaitu debat yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran. Argumen yang disampaikan dimaksud untuk memeriksa atau memereka ulang. Debat ini mengandung banyak pertanyaan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing. Jenis debat ini biasa ditemui dalam persidangan antara jaksa dan pengacara. Yang ketiga, debat formal, konvensional atau debat pendidikan. Debat yang terdiri dari dua kubu yang saling beradu argumen membahas suatu hal tidak seperti kedua jenis sebelumnya. Debat sejenis ini lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan. Di dalam unsur-unsur debat itu ada mosi. Mosi adalah isu permasalahan, hal, tema, atau topik yang menjadi bahan debat. Mosi biasa berupa satu kalimat utuh, minimal berisi subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, tim afirmatif, kelompok yang setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang ketiga, yaitu tim oposisi, kelompok lawan afirmasi tidak setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Dan yang keempat, tim netral, kelompok yang memberi dukungan untuk dua sisi, baik setuju maupun tidak setuju. Ada moderator, pemandu atau orang yang memimpin jalannya debat. Dan penulis, orang yang menuliskan jalannya suatu debat dan mencatat kesimpulan. Tata cara debat yaitu pembukaan oleh moderator, penyampaian pernyataan topik, pelaksanaan debat, simpulan, penutup. Pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional, tidak menghina, tidak merendahkan atau berkomentar yang menyerang pribadi tidak dapat diterima. Analisis kritis, sintetis, keterampilan retorika atau tidak terbata-bata. Fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan, mengetahui kelemahan dan kelebihan pihak lawan merupakan hal penting dalam strategi persiapan untuk menyangkal argumen lawan. Batasi argumen maksimal 3 poin. Gunakan logika dan menyusun dan menyampaikan argumen. Ketahuilah kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Sajikan konten atau substansi dengan akurat, gunakan selalu data atau fakta yang berhubungan dengan mendukung pandangan.
Pastikan keaslian semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Kesimpulan dalam debat merupakan posisi kesimpulan final. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk menyangka atau memojokkan lawan. Di dalam kebahasaan itu ada bahasa baku, kata denotatif, kalimat efektif, kalimat faktual, dan kata personal. Menggunakan kalimat kompleks, pada teks debat biasanya menggunakan kalimat yang punya lebih dari satu struktur dan lebih dari satu kata kerja, yaitu kalimat kompleks. Menggunakan konjungsi, pada teks debat sering memanfaatkan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Menggunakan kata rujukan, pada teks debat biasanya menggunakan kata rujukan sebagai pemberi informasi seperti ini, itu, dia, beliau, di sini, di sana, dan sebagainya.